Ini hadis ya, riwayat Musnad Ahmad nomor 26.343. Ya, beliau ditanya, wahai Rasulullah, ya, berikan fatwa ketetapan kepada kami tentang Baitul Maqdis itu apa keutamaannya, apa keistimewaannya sehingga kami bisa merindukannya Masjidil Aqsa itu. Apa jawab Nabi SAW? Ardul Mansyar wal Mahtawilah, bahwa Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat manusia pertama kali diciptakan, disebarkan ke muka bumi, beranak pinak, itu semuanya berawal dari mana? Dari tanah Masjidil Aqsa. Karena Nabi Adam dalam riwayat itu tanah liatnya itu diambil oleh Allah dari tanah Masjidil Aqsa, sehingga lahirlah kita semua ini anak cucu Adam. Itu makanya disebut dengan Ardul Mansyar. Yang kedua adalah Ardul Mahsyar, negeri bumi tempat kita akan dikumpulkan di akhirat untuk pengadilan sebelum masuk surga, masuk neraka. Itu namanya Al-Mahsyar. Di mana padang mahsyar? Itu adanya di Masjidil Aqsa. Lokasinya cuma 14,4 hektar. Semua orang nanti akan mengantri di sana nunggu pengadilan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Nabi beritakan, datanglah kamu ke sana. Fasallu fihi, salatlah kamu di sana. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi maswa. Satu rakaat salat di dalamnya sama dengan pahala 1000 salat di luar. Ya. Maka sahabat Maimunah ini bertanya, ya Rasulullah, kalau kita nggak mampu sampai ke sana itu bagaimana? Maka Nabi SAW mengeluarkan satu maklumat untuk menggantikan ketidakmampuan kita safar datang ke Masjidil Aqsa itu, kita harus memberikan hadiah. Jadi setiap muslim harus hukumnya wajib memberikan hadiah. Hadiah untuk apa? Memakmurkan Masjidil Aqsa. Fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Setiap muslim harus memberikan hadiah, minimal minyak untuk menyalakan lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Sebab memberikan hadiah ya untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa berupa minyak, itu pahalanya sama dengan Anda sholat di dalam. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Ini wallahu a'lam, ada penafsiran para ulama. Nabi tahu bahwa Masjidil Aqsa itu memang gak mudah nanti di akhir zaman akan dikunjungi oleh umat Islam. Akan ada penjajahan Israel, ada penjajahan Yahudi. Karena itu dimaktubkan di dalam surah Al-Isra dari ayat ke-4 sampai ke-8 bahwa Bani Israel itu akan diberikan kekuatan harta, kekuatan anak, dan negara-negara besar yang mendukung Israel di Yahudi ini untuk menguasai Masjidil Aqsa. Mereka akan diberikan kekuasaan itu oleh Allah. Tapi kekuasaan itu pun akan dicabut oleh Allah dengan hadirnya siapa? Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Fa idza jaa wa'dul akhirah, janji kedua kerusakan Bani Israel, nampaknya itu adalah karang ini yang kita saksikan di akhir zaman. Rusaknya Bani Israel ini sudah luar biasa. Maka di sini apa pesannya? Pentingnya kita punya ilmu yang benar tentang Al-Aqsa, tentang Baitul Maqdis. Sebagaimana sahabat Nabi di zaman Umar bin Khattab bisa membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, sebagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara Salib. Itu karena apa? Karena mereka punya ilmu yang benar tentang Masjidil Aqsa. Tidak boleh kita merusak ilmu Masjidil Aqsa ini dengan pertimbangan-pertimbangan politik, takut ini, takut itu, takut hubungan kita, ekonomi kita gagal, krisis karena Yahudi, karena Amerika, karena ini, karena itu. Itu semua tidak ada menjadi penghalang bagi kita untuk merindukan Baitul Maqdis. Itulah syarat menuju kemenangan, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita, kalau kita tidak menjadi bagian dari itu, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi bagian pejuang-pejuang yang memperjuangkan kebebasan Baitul Maqdis di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyudabbiru ma'alau tadbira. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat karunia, taufik dan hidayahnya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, pada hari yang ke-20 berapa? 25 Syawal ya, atau 26 Syawal 1445 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia dan penuh barakah ini. Alhamdulillah, saya mendapatkan kehormatan undangan dari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas. Beliau berkenalan dengan saya, memperkenalkan diri kepada saya waktu itu melalui WA, lalu kemudian janjian di Jakarta mau ketemu ya. Saya bilang kalau mau mengundang saya tidak perlu harus datang ke rumah gitu. Tapi luar biasa, alhamdulillah ya, sambil mengerjakan ataupun ada tugas ya di Jakarta, menyempatkan diri untuk datang ke markas kami di Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute di Jakarta Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sampai ke Masjid Al-Ikhlas ini dari perjalanan dari siang hari, berada di Malang. Tadi pagi sampai waktu zuhur kami menyampaikan tabligh akbar halal bihalal perhimpunan jamaah haji, alumni dan calon-calon haji yang akan berangkat melalui KBIH Rumah Sakit Islam Aisyah Kota Malang. Dan nampaknya Masjid Al-Ikhlas ini seperti, kalau tidak salah itu modelnya mirip-mirip dengan Masjid Al-Falah ya di Surabaya itu, jadi dia melebar gitu. Masya Allah ya. Kebetulan kami beberapa tahun yang lalu juga mengisi kegiatan di Surabaya di Masjid Al-Falah ini, sebelum Covid tentunya, sebelum pemilu 2019, sudah satu periode yang lalu. Dan juga kalau ke Surabaya biasanya kami dapat undangan dari Masjid Al-Irsyad Surabaya, dan juga pernah mengisi dekat sini di Perak itu, di sekolah tinggi Ar-Rahmah ya kalau tidak salah namanya itu, yang mendidik dan mengkader para dai, para calon-calon ulama STDI ya, Sekolah Tinggi Dakwah Islam ya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mari kita berselawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan curahan limpahan rahmat karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini dilimpahkan selalu kepada umatnya yang setia dengan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah ini, sejak kita mengenal ajaran Islam, kita akrab dengan yang disebut dengan dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Akrab di telinga kita dengan dua masjid yang istimewa, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Padahal kota suci Islam ini tidak hanya dua. Masjid yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW juga bukan hanya dua. Sejak kita membaca Al-Quran pertama kali, surah Al-Fatihah, kemudian ada rangkaiannya surah Al-Baqarah, dari juz 1, kemudian juz kedua, lalu sampai juz ketiga, setengahnya itu juz 3 yang sepertiga yang pertama itu adalah bagian dari surah Al-Baqarah. Kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sangat penting.
bahwa di masa dakwah Nabi SAW ada peristiwa yang besar yang dikenal dengan peristiwa tahwilul qiblah, pengubahan atau pengalihan arah kiblat. Jadi kiblat kita sekarang ini sebenarnya bukan kiblat yang pertama. Kita sholat sekarang kiblatnya menghadap kemana? Kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya. Tapi para sahabat Rasulullah SAW, Nabi SAW sejak awal risalah, itu ditetapkan oleh Allah kiblat sholatnya, kiblat berdoanya kepada Allah, bermunajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi dan para sahabatnya tentu saja tidak leluasa untuk bisa sholat beribadah di Masjidil Haram, karena waktu itu banyak sekali patung-patung berhala, ya, dan juga tidak bebas menunjukkan syiar-syiar agama Islam, karena kalau ketahuan beribadah secara terbuka, apalagi di Masjidil Haram, ya, tempatnya 360 patung berhala yang disembah oleh kaum musyrikin Mekah, maka pasti mereka akan dinistakan, akan dianiaya, dan akan dipukuli beramai-ramai. Jadi meskipun Nabi SAW berdoa, bermunajat, sholat, bahkan di Masjidil Haram ketika itu selama 13 tahun di kota Mekah, itu kiblatnya bukan ke Ka'bah. Jangan salah. Kiblat Nabi SAW dan para sahabat ketika penduduk Makkah itu ditetapkan oleh Allah kiblatnya adalah kemana? Ke Masjidil Aqsa. 13 tahun. Sehingga apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi menghadap kiblat selama 13 tahun, lalu dilanjutkan ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah selama 6 bulan atau 8 bulan pertama Nabi hijrah, dari Makkah ke Madinah itu sholatnya juga masih menghadap Masjidil Aqsa. Coba bayangkan, Nabi dan para sahabat sholat selama 13 tahun 6 bulan atau 8 bulan itu menghadap ke Masjidil Aqsa itu lebih lama daripada Rasul dan para sahabat itu sholatnya menghadap kemana? Ke Masjidil Haram. Itu lebih lama. Apalagi ketika turun ayat surat-surat di periode Makkah, dari yang pendek-pendek sampai yang panjang-panjang, itu di periode Makkah, yang menggambarkan dan menceritakan kondisi negeri Palestina, Baitul Maqdis, negeri tempat lahirnya, tumbuhnya, berjuangnya para nabi dan rasul sejak Nabi Ibrahim alaihi salam sampai Nabi Isa. Itu mereka berdakwahnya di mana? Di Baitul Maqdis, di Palestina. Pusat dakwahnya di situ. Ayat-ayat Al-Quran itu turun hampir setiap hari. Kecuali pada masa periode 3 bulan itu tidak turun kepada Nabi SAW. Ya, yang kita kenal sebagai masa fatratul wahyi. Terputusnya wahyu itu nggak turun kepada Nabi 3 bulan. Di awal-awal dakwah itu. Ya. Setelah turun ayat Al-Muzammil, ya, setelah turun Iqra, setelah turun ayyuhal mudassir, itu nggak turun ayat itu 3 bulan. Baru kemudian turun yang pertama setelah masa vakum 3 bulan tidak ada wahyu, Jibril tidak datang pada Rasulullah membawa wahyu dari Allah, barulah turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, yang kita tahu kisahnya dalam Al-Qur'anul Karim.
Nah, sejak awal risalah itu, setelah turun surat Wadduha itu, mulailah rangkaian ayat-ayat Al-Quran ini bercerita tentang keutamaan negeri Baitul Maqdis. Tidak bercerita tentang keutamaan negeri Mekah. Apa ayat surat yang pertama turun? Bercerita tentang kemuliaan, keindahan, kebesaran dan keagungan negeri Baitul Maqdis, yaitu surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baru kemudian Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah dengan 3 tempat dan diakhiri dengan tempat yang keempat. Apa 3 yang pertama? Wat-tin, demi buah tin. Waz-zaitun, demi buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung atau Tur Sina, gunung Sinai yang ada di Mesir. Wa hadzal baladil amin, yang keempat baru Allah bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan negeri ini yang aman, negerinya Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, yaitu Makkah. 3 yang pertama ini adalah basis pusat dakwahnya risalah Islam dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Di mana itu? Wat-tin, itu buah tin, itu maksudnya Allah bersumpah bukan dengan jenis buahnya. Ya, kan banyak. Misalnya kalau kita memahami arti terjemahan surat At-Tin ini, ya, seolah-olah Allah hanya bersumpah dengan buahnya. Bukan. Yang dimaksud dengan buah tin dan buah zaitun di situ adalah negeri-negeri tempat di mana banyak tumbuh buah tin dan zaitun. Ya, yang paling subur dan paling bagus kualitas buah tin dan zaitun itu tumbuh suburnya di mana? Di Palestina. Itu yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nur ketika Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, ayat 35. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Saudara pernah lihat ayat 35 surah An-Nur? Itu disebutkan perumpamaan cahaya, ya, Islam ini, cahaya Allah mengeluarkan, memberikan cahaya pada kita, itu diumpamakan dengan apa? Ya, seperti miskat. Di dalamnya miskat itu apa ya? Dulu ada di setiap tembok, dulu kan temboknya ini tebal-tebal ya. Tembok-tembok zaman dulu itu tebal, nggak seperti sekarang. Cuma satu batu bata. Dulu itu temboknya bisa segini. Bisa 1,5 meter, bisa 1 meter, itu satu tembok. Nah, biasanya dikasih bentuk bolongan cekungan untuk menaruh apa? Menaruh lampu. Lampunya bukan listrik seperti sekarang. Ya, lampu dari apa? Lampu minyak. Minyaknya itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, bercahaya, minyaknya saja bercahaya. Ya. Apa namanya? Zait ya. Zaitnya itu dari apa? Dari minyak zaitun. Untuk menyalakan lampu lilin itu dari minyak zaitun, dan zaitun yang terbaik adalah la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak tumbuh di negeri di sebelah barat dan tidak tumbuh di negeri sebelah timur yang menjorok ke timur. Dan dia adanya di tengah-tengah. Tengah-tengah itu di mana? Kata para ulama ahli tafsir, tengah-tengah negeri tumbuhnya buah zaitun yang terbaik di dunia, bukan zaitun yang ada di negeri sebelah barat seperti Afghanistan, Iran, ya, walaupun penghasil zaitun, atau yang sebelah timur seperti Spanyol, Italia, itu kan banyak itu. Ya, saudara kalau beli minyak zaitun di supermarket, itu kan produk dari Spanyol ya, Itali, ya, banyak. Tapi bukan itu yang terbaik. Yang terbaik kata Allah menurut nas Al-Quran ini adalah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Dia ada di tengah-tengah. Kenapa? Pagi hari cahaya mataharinya itu menyorot ya secara sempurna, siang harinya sampai sore juga sama, tetap dia menyorot, mendapatkan sinar matahari dari pagi sampai sore. Kalau yang sebelah barat itu dapat mataharinya hanya satu waktu saja,
Yang sebelah timur juga dapat waktu matahari juga sorotannya samanya satu waktu saja. Nah, itulah negeri tempat tumbuh suburnya buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu adalah simbol tempat pertama kali dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Di mana Nabi Nuh berdakwah? Awalnya itu di daerah di daerah negeri Syam. Ya. Ada yang mengatakan daerah Urfa. Ur itu Nabi Ibrahim. Ya, dulu menghadapi Raja Namrud itu daerah Ur, sekarang itu ada di wilayah selatan Turki berbatasan dengan Syria. Itu namanya sekarang nama kotanya Sanli Urfa. Ur. Itu wilayah Mesopotamia zaman dulu. Zaitun itu di Palestina. Tempat negeri dakwahnya para nabi dan rasul. Sejak siapa? Sejak zamannya Nabi Ishak, karena Nabi Ishak dilahirkan di Baitul Maqdis. Ishak melahirkan putra Yakub, Yakub melahirkan putra Nabi Yusuf, semuanya lahir di Baitul Maqdis sampai Nabi Isa alaihi salam. Baru kemudian Allah bersumpah wa turi sinin. Dan demi Tur Sinai atau Gunung Sinai yang ada di Mesir, semenanjung ya, Sinai itu tempat apa? Wahyu turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah bersumpah dalam surat At-Tin ini dengan 4 tempat. Satu dengan tempat turunnya wahyu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Yang kedua, tempat turunnya wahyu di Palestina kepada Nabi Ishak dan seterusnya sampai ya Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman, Daud itu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah tempat Tur Sina, yaitu Gunung Sinai, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Baru kemudian Allah bersumpah yang keempat, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan negeri ini, negeri yang aman dan diberkahi, yaitu Makkah al-Mukarramah. Ini simbol 4 tempat yang disucikan oleh Allah Ta'ala karena dia menjadi tempat turunnya wahyu. Wahyu inilah yang memberikan bimbingan petunjuk untuk manusia menjadi sempurna. Makanya Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau manusia itu kami, kata Allah, sudah ciptakan mereka dalam keadaan sempurna. Sempurnanya bagaimana? Manusia itu sempurna kalau manusia itu mengikuti petunjuk wahyu-wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Baik wahyu yang turun di negeri tumbuhnya buah tin, wahyu yang turun di negeri tumbuhnya buah zaitun, wahyu yang turun kepada Musa di Tur Sina, dan wahyu yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW di mana? Di Makkah al-Mukarramah. Nah, mulai saat itulah para sahabat itu merindukan negeri-negeri ini. Ya, diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka merindukan 3 atau 4 tempat turunnya wahyu ini. Subhanallah. Terus itu. Setelah itu turun surat-surat, kata Nabi SAW, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang ya, termasuk ulama senior ya, as-sabiqunal awwalun itu. Itu kata beliau, Suwarul Anbiya, Suwarul Bani Israel, Wal Kahfi, Maryam, ya, Toha dan Al-Anbiya itu minal itaqil uwan. Ada 5 surat kalau Bapak Ibu lihat di juz ke-15 sampai 17 ya, sebelum surat Al-Mu'minun itu 15 sampai 17 ya, itu ada 5 surat nyambung semua. Ya, surat apa yang pertama? Surat Bani Israel. Subhanalladzi asra. Ya kan? Peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Kemudian setelah itu surat apa? Al-Kahfi. Ada kisah apa di Al-Kahfi itu? Kisah Ashabul Kahfi, kisah 2 pemilik 2 kebun, ya. Kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir. Kemudian kisah tentang Dzulqarnain yang menguasai lembah negeri Syam di timur dan di barat, itu Dzulqarnain. Kemudian surat apa lagi? Surat Maryam.
cerita tentang bagaimana keluarga Imran. Ini sebelum turun surat Ali Imran di Mekah, di Madinah. Surat Maryam ini menceritakan apa? Tentang kemuliaan keluarga Imran melahirkan putri yang suci namanya Siti Maryam, dan Siti Maryam ini melahirkan Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam. Itu diceritakan oleh Al-Quran detil. Para sahabat itu termangu-mangu mendengarkan kisah-kisah ini. Mereka pengen tahu gimana sih ya negeri ini itu seperti apa. Itu terus dipompakan oleh Rasulullah dengan ayat-ayat yang turun di periode Makkah ini. Mereka menghafal surah Bani Israel. Mereka hafal surat Al-Kahfi. Mereka menghafal surah Maryam. Setelah itu surat Toha, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Itu semua terjadi di mana? Di Baitul Maqdis dan di negeri Mesir, ya kan? Ya, fil wadil muqaddasi tua itu. Idhab ila fir'auna innahu tagha, dan seterusnya. Ya, kisahnya sampai kesesatan Bani Israel disesatkan oleh siapa? Samiri sepeninggal Nabi Musa menghadap Allah 40 hari 40 malam berkhalwat, ya. Lalu kemudian surat Al-Anbiya, kisah tentang nabi-nabi. Itu semua terjadi di mana? Kisah-kisah itu adalah di Baitul Maqdis. Mereka setiap hari, setiap berjumpa dengan Nabi, belajar Al-Quran dari Nabi, diajarkan tentang kemuliaan Baitul Maqdis, pentingnya menjaga tempat-tempat suci umat Islam, terutama setelah Nabi mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperjalankan malam hari, kemudian dari Masjidil Aqsa diperjalankan kemana? Sidratil Muntaha. Kenapa? Ya, untuk memanggil Nabi Muhammad ini menghadap Allah Sidratil Muntaha, dapat perintah sholat 5 waktu. Kenapa nggak langsung dari Ka'bah, Masjidil Haram? Kan Nabi malam itu kan sedang duduk tafakkur dan zikirnya itu kan di mana? Di sisi Ka'bah. Ya. Kenapa nggak langsung aja dibawa Jibril naik ke Sidratil Muntaha? Kenapa mesti ke sana dulu? Ini pertanyaan. Ya. Maka jawabannya bagaimana? Karena Nabi SAW diperjalankan malam itu ke Masjidil Aqsa, itu adalah dalam rangka tujuan besar untuk menyatukan seluruh Nabi dan Rasul. Allah mengambil sumpah setia janji, baiatnya Nabi dan Rasul sebelumnya itu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya ada hidup di mana? Di atas pelataran Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang itu. Berapa luas Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Pernah ngukur nggak? Ya, itu yang tanah suci Aqsa itu luasnya 14,4 hektar. 144.000 meter persegi. Nggak luas, Pak. Nggak. Mungkin lebih luas, mungkin luasnya hampir sama dengan area Masjid Nabawi. Kelilingnya itu yang dikelilingi pagar itu. Mungkin hampir sama atau lebih kurang gitu. Kalau Masjidil Haram lebih luas lagi. Ya. Itu jadi tempat-tempat suci Islam itu ya segitu rata-rata gitu ya. Nah, di malam Isra Mi'raj itu ya, Nabi dihadirkan oleh Allah di sana untuk berjumpa dengan seluruh Nabi dan Rasul, menjadi imam sholat di sana, ya, menerima baiatnya, sumpah setianya pada Nabi dan Rasul itu dalam rangka ya untuk mengingatkan kepada kita semua umat Islam untuk menyatukan dua masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram, masjid yang pertama dibangun, dan yang kedua Masjidil Aqsa. Maka ada ungkapan yang populer di kalangan kita umat Islam itu, bahwa Masjidil Aqsa itu adalah ulal qiblatain, kiblat pertama dari dua kiblat itu. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Tsanil masjidain, masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram. Jaraknya berapa? 40 tahun. Nabi Ibrahim memancangkan ya, meneruskan tiang pondasi Ka'bah itu yang sebelumnya sudah dibangun oleh Nabi Adam, ya, tapi baru
baru titik utamanya saja. Lalu terus disempurnakan sampai Nabi Ibrahim datang situ membangun Ka'bahnya seperti sekarang. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa, beliau pulang ya dari Mekah, pulang kembali ke negerinya di Baitul Maqdis. Itu jaraknya pembangunan itu, dua masjid ini adalah 40 tahun. Itu sebagaimana dalam hadis sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga disebutkan apa? Wa thalithul haramain. Ya, jadi Masjidil Aqsa itu adalah masjid suci yang ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan setelah Masjid Nabawi di Madinah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, jadi Nabi dibawa ke sana, ke mana? Masjidil Aqsa itu untuk apa? Bertemu, kemudian setelah itu baru dibawa ke Sidratil Muntaha. Karena Masjidil Aqsa ini diyakini oleh ya seluruh nabi dan rasul itu adalah negeri akhir zaman. Gerbang menuju langit itu adanya di mana? Di Masjidil Aqsa. Maka pijakan Nabi ke Sidratil Muntaha itu sekarang diabadikan dalam monumen yang dikenal dengan Masjid Qubbatus Sokhroh. Ya. Kalau Masjidil Aqsa Masjid Qubbatus Sokhroh itu yang kubahnya berwarna kuning emas. Ya. Ada banyak masjid di Masjidil Aqsa itu. Jadi nama Masjidil Aqsa itu nama bagi tanah ya area seluas 14,4 hektar. Itu semuanya namanya Masjidil Aqsa. Ya. Jadi nggak satu masjid gitu. Itu ada 5 masjid kalau tidak salah di situ. Ya, yang paling besar Masjid Qibli. Itu yang kubahnya berwarna tembaga, ya agak kehitaman. Nah itu Masjid Qibli. Nah Nabi Ibrahim bangun yang itu. Ya, yang paling ujung, paling utara itu. Makanya disebut dengan Al-Aqsa. Itu dia kalau kita lihat dia itu berada paling utara, yang nempel dengan tembok dinding yang mengitari Masjid Al-Aqsa itu. Ada Masjid Marwani, ada Masjid Buraq, ada Masjid Qubbatus Sokhroh. Nah, semua itu area itu adalah area suci milik umat Islam. Ya, dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diwariskan sebagai tempat wakafnya umat Islam di seluruh dunia. Dan sejak saat itu Nabi SAW merindukan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sebagaimana beliau merindukan Masjidil Haram untuk menjadi kiblatnya umat Islam. Apa bukti kerinduan Nabi SAW kepada Masjidil Aqsa itu? Jadi setelah Nabi pulang Isra Mi'raj ya, di Makkah sampai di Madinah, sampai beliau tutup usia ya pada tahun ke-10 ya Hijriah, setelah melaksanakan haji wada, itu Nabi SAW itu setiap malam membaca surat Al-Isra. Sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW la yanamu ya fil lail hatta yaqra'a suratai Bani Israil waz Zumar. Nabi setiap malam tidak tidur kecuali sebelum tidur itu beliau membaca 2 surat. Itu wiridnya Rasulullah sebelum tidur. Apa wiridnya? Baca surat Al-Isra dan surah Az-Zumar. Ya, kalau kita wirid sebelum tidur rutinitasnya apa? Nonton TV ya, nungguin bola itu, timnas ya gitu kan. Kalau Nabi enggak. Nabi itu sebelum tidur itu selalu membaca surah Al-Isra dan surat Az-Zumar. Kenapa Al-Isra dibaca oleh Rasulullah SAW? Untuk terus mengenang betapa indahnya perjalanan Isra dan Mi'raj itu, dan untuk memotivasi para sahabatnya, kalian harus ya menginjakkan kaki ke Masjidil Aqsa sebagaimana aku menginjakkan kaki di sana. Maka Nabi SAW setelah selesai hijrah ya Bapak Ibu dari Makkah ke Madinah itu, setelah konfrontasi dengan Quraisy selesai dengan perang Ahzab itu, kekuatan kaum musyrikin udah nggak bisa lagi melawan kaum muslimin di Madinah.
Jadi mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang ini sampai tahun ke-5 Hijriah, perang Ahzab, itu perang terakhir kaum Quraisy itu. Ya, menghadapi Nabi dan para sahabatnya. Setelah kaum Quraisy ini selesai dengan perjanjian Hudaybiyah, ya, kemudian ada jeda 3 tahun sebelum Nabi nanti tahun ke-8 Hijriah menaklukkan kota Mekah. Ya. Kemudian bersamaan dengan selesainya konfrontasi dengan Quraisy, juga Nabi menyelesaikan misinya konfrontasi dengan Yahudi. Kenapa Yahudi, pertanyaannya, ada di Madinah? Bukankah mereka tinggalnya di Baitul Maqdis? Bukankah nenek moyang mereka itu adanya di Baitul Maqdis, di negeri Syam? Negeri Syam itu masuk di dalamnya Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. 4 negara, itu negeri Syam namanya. Ya, bukankah dulu mereka di sana? Betul, kakek nenek moyangnya yang soleh, yang bertauhid kepada Allah, yang setia dengan ajaran Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Sulaiman, Daud, sampai Nabi Isa, mereka masih tinggal di situ. Tapi setelah mereka ingkar, mereka murtad dari agama Islam, agamanya para nabi dan rasul, mereka mengubah isi kitab Taurat dan Injil, ya, terutama Yahudi mengubah kitab Taurat itu, mereka dijauhkan oleh Allah, tidak bisa lagi tinggal di negeri Baitul Maqdis itu. Itu yang disebut dengan apa? Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Mereka menjadi apa? Terpencar-pencar, berdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Mereka nggak punya tanah air. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kok bisa sampai ke Madinah? Jadi ceritanya begini, itu diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah, kitab tarikh ya. Kenapa Yahudi kok sampai ke Madinah? Jadi mereka setelah kerajaan Bani Israel, ya, sepeninggal Nabi Sulaiman, ya, setelah Daud, Sulaiman itu, mereka terpecah, mereka dihancurkan oleh musuh-musuhnya, ya, pertama oleh Nebukadnezar, yang kedua oleh Kaisar Titus. Kaisar Titus dari Roma ini menghancurkan kerajaan Bani Israel, membakar habis kota Yerusalem, Baitul Maqdis, dan mereka Yahudi ini diasingkan, diusir keluar dari Baitul Maqdis oleh Kaisar Titus itu. Dan mereka akhirnya apa? Berpencar, dan di antara kelompok-kelompok Yahudi ini mereka mengincar negeri yang disebut di dalam Taurat dan Talmud mereka, negeri yang subur, hijau di antara 2 lembah. Mereka cari itu di mana? Mereka pergi ke Jazirah Arabia, mencari tempat seperti yang digambarkan di dalam Taurat dan Talmud, ya, bahwa di tempat itu akan ada nabi akhir zaman yang akan menjadi penyelamat Yahudi, Mesias namanya. Padahal Nabi Isa Al-Masih itu julukannya Mesias itu. Tapi mereka kekeh, nggak mau mengakui Nabi siapa? Nabi Isa. Dianggapnya Nabi Isa ini tidak lagi mengikuti Taurat. Ya. Ingin mereformasi Yahudi, ingin mereformasi ajaran Taurat yang diselewengkan oleh Yahudi ini. Laknatullah. Ya. Mereka nggak mau percaya, mereka nggak beriman pada Nabi Isa. Mereka masih menunggu Nabi akhir zaman sebagai Mesias. Dicari tempatnya, dan mereka temui itu ada di wilayah subur yang hijau, yang menghasilkan buah-buahan, kurma dan sebagainya, itu di Jazirah Arabia. Maka mereka sejak abad pertama Masehi, mereka pindah mencari tempat itu. Mereka ada yang tinggal di Tihama, mereka ada yang tinggal di Tabuk, ada yang tinggal di Taif, ada yang tinggal di Madinah. Jadi selama ratusan tahun mereka sudah, ya, tinggal di negeri-negeri Arab itu. Untuk apa? Menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Dan mereka berharap datangnya Nabi akhir zaman di tempat itu dari kelompoknya mereka. Jadi Yahudi ini melakukan riset, Pak. Sejak abad pertama Hijriah itu, abad pertama Masehi. Riset, pokoknya Nabi akhir zaman ini, penyelamat kita ini, nggak boleh dari di luar bangsa Yahudi. Dimanapun tempatnya kita harus ke sana, kita harus beranak pinak di sana, dan kita mohon terus berdoa kepada Tuhan, kepada Yahweh-nya mereka, supaya lahirlah Nabi akhir zaman itu dari puak kita, dari bangsa kita. Itu keyakinannya mereka. Tapi ternyata meleset. Lahirnya Nabi akhir zaman ini ternyata lahirnya di
Mekkah. Dari keturunannya Nabi Ismail, saudaranya Nabi Ishak alaihi wassalam. Jadi itu sejarah yang harus kita tahu. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah sudah mendapatkan orang-orang Yahudi di situ. Yahudi ini mendekati Rasulullah supaya Rasulullah itu menganggap mereka ini orang-orang istimewa. Menganggap mereka ini orang-orang dekat, dan Nabi berdakwah kepada Yahudi itu dengan cara bagaimana? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, meyakinkan mereka sampai kiblatnya Nabi SAW itu masih menghadap Baitul Maqdis. Itu adalah salah satu rahasianya. Kenapa demikian? Itu dalam rangka mencari dan mengundang simpati dari Yahudi ini, bahwa Nabi akhir zaman ini juga kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa, tempat nenek moyang mereka dahulu. Tapi itu tidak membuat mereka mau beriman. Mereka memendam kebencian, mereka memendam rasa iri dan dengki. Kenapa Nabi akhir zaman ini bukan lahir dari kami Yahudi? Kenapa dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy? Sehingga mereka tidak mau beriman. Mereka melancarkan permusuhan, mereka melancarkan konspirasi, mereka ingin menghancurkan dakwahnya Rasulullah SAW. Maka ketika perang Ahzab mereka mendukung siapa? Kaum musyrikin Mekkah. Untuk apa? Supaya hancurlah, hilanglah Islam ini, supaya Muhammad ini terbunuh. Tapi Allah gagalkan rencana mereka. Turunlah surat At-Taubah yang membongkar rencana-rencana makar Yahudi, rencana makarnya kaum munafikin itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah selesai konfrontasi dengan Yahudi, Nabi menghukum Yahudi ini keluar dari Madinah, keluar bahkan dari Jazirah Arab, nggak boleh tinggal di Arab. Yahudi itu, jadi Yahudi nggak boleh tinggal di Arab, Pak. Diusir oleh Rasulullah. Kenapa? Karena melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Madinah. Kebebasan beragama di Madinah dijamin, tapi mereka nggak mau, mereka langgar. Mereka berkomplot, berkolaborasi dengan kaum musyrikin untuk menyerang daulah Madinah. Maka hukumannya, yang angkat senjata mereka harus dieksekusi mati. Yang tidak angkat senjata, laki-laki maupun perempuan, laki-laki yang tua, perempuan dan anak kecil, mereka harus diusir dari Madinah, dikeluarkan dari Madinah. Dan itu berlaku sampai masa Khulafaur Rasyidin. Tidak boleh ada Yahudi dan Muslim tinggal di Jazirah Arabia dalam satu waktu, satu tempat. Kalau agama lain boleh. Tapi dengan Yahudi, Nabi tidak kompromi. Kenapa? Karena mereka suka apa? Berbuat makar, berbuat konflik untuk menghancurkan risalah Islam. Maka turunlah ayat, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kita harus mengerti alur sejarah seperti ini. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'an, sebagaimana yang diturunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian kalau sekarang misalnya ada umat Islam di negeri-negeri mana? Negeri-negeri Arab, tidak peduli kepada persoalan Palestina, ini harus dipertanyakan. Betapa ruginya, betapa bejatnya kalau ada orang Islam membiarkan saudara-saudaranya umat Islam di Palestina dizalimi, dibunuhi dan dibantai oleh Yahudi. Itu bejat sekali itu. Tidak ada yang lebih bejat daripada bejatnya seorang Muslim yang membiarkan, yang menelantarkan dan tidak menolong saudara-saudaranya yang dibantai di Palestina, negerinya para nabi dan rasul, negerinya tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka di garis depan ini menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Nah, sekarang pertanyaan kita lompat ke sekarang, kondisi sekarang. Kenapa terjadi pembantaian yang luar biasa? Karena orang-orang Islam di Gaza, di Palestina ini ingin menggagalkan, atau perlawanan Palestina ini di jalur Gaza ingin menggagalkan rencana Yahudi untuk menganeksasi Masjidil Aqsa
Dan untuk menggagalkan rencana Yahudi melakukan perluasan normalisasi politik dengan negara-negara Arab kunci dan negara Islam yang besar seperti Arab Saudi dan Indonesia. Yang lain sudah teken tanda tangan dari tahun 2017. Ya, setelah Mesir dan Yordan yang pertama dulu, Mesir 79, Yordania tahun 93 dengan perdamaian perjanjian Oslo itu. Baru 2 negara Arab. Tapi setelah itu tahun 2017 Maroko tanda tangan, Bahrain tanda tangan, Uni Emirat Arab tanda tangan. Normalisasi politik, bukan hanya perdagangan. Dan 2023 kemarin, kalau tidak ada serangan perlawanan Palestina terhadap kantong-kantong pendudukan Israel itu Israel sudah bersiap untuk menandatangani perjanjian politik dengan Arab Saudi. Bahkan sudah ada perbincangan dengan pejabat-pejabat tinggi tertentu di Indonesia untuk melakukan normalisasi politik itu. Dan itu digagalkan dengan serangan badai Al-Aqsa. Yang kedua, menggagalkan rencana Yahudi untuk menganeksasi Masjidil Aqsa. Karena mereka sudah mendapatkan bocoran info A1 minggu, 2 minggu dari tanggal yang sudah ditetapkan oleh mereka untuk melakukan serangan preemptif, serangan pendahuluan, itu Yahudi ini sudah bersiap untuk melakukan apa? Ritual penyembelihan sapi merah. Ya. Sebagai tanda apa? Penyembelihan sapi merah itu disembelih sapi merah yang semua bulu di tubuh sapi itu semuanya merah, nggak ada warna lain. Mereka akan sembelih dan dagingnya yang dikurbankan itu semua dibakar, abunya itu nanti dipakai untuk prosesi penyucian jiwa bagi orang-orang Yahudi sebagai langkah awal persiapan untuk menanti kedatangan Mesias, yang itu adalah tanda bukan Masihnya Nabi Isa, tapi Masihud Dajjal. Jadi Dajjal itu akan turun. Diawali dengan prosesi penyembelihan sapi dan mengawali proses pembangunan kembali kuil Sulaiman di atas Masjidil Aqsa. Kita dengarkan azan dulu. Ini sudah masuk azan Isya. Silakan azan dulu. Baik, kita sambung ya sebelum kita sholat Isya. Jadi kita sampai tadi kemana? Kuil Sulaiman. Menggagalkan rencana mereka Yahudi untuk memulai pembangunan kuil Sulaiman. Apakah kuil Sulaiman itu fakta atau mitos? Mari kita lihat. Ketika membahas sampai sekarang, sampai detik ini, setelah Israel menganeksasi Masjidil Aqsa dalam perang 67. 67 itu perang Arab Israel cuma 6 hari. Ya, negara-negara Arab kalah, keok. Padahal punya senjata yang banyak, senjata yang kuat. Karena di backup oleh blok Soviet. Amerika mendukung ya Israel, blok barat mendukung Israel. Blok Soviet, negara-negara komunis mendukung negara-negara Arab waktu itu, Mesir dan Syria. Ya. Punya pesawat tempur, punya ini, tapi gagal. Kenapa? Rahasianya, kata Buya Hamka, silakan baca di Tafsir Al-Azhar itu. Ya. Ketika beliau menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 64. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatullahi kuntum minal khasirin. Ya. Kenapa rahasianya orang Arab itu gagal, kalah melawan Israel? Ya, karena orang-orang Arab, negara-negara Arab waktu itu sudah meninggalkan ajaran Islam. Ya. Mereka mengusung panji ideologi komunisme, sosialisme, Arabisme. Menanggalkan Islam. Islam tidak dibawa lagi dalam persoalan konflik antara umat Islam, dipisahkan dari ajaran Islam, tidak lagi memandang Palestina, bumi Al-Aqsa, Masjidil Aqsa itu adalah masalah umat Islam, masalah akidah Islamnya. Mereka ingin ganti cara memandang Palestina dan Al-Aqsa itu hanya dalam persoalan ini Arab atau Israel, Arab atau Yahudi. Nggak mau lagi bawa-bawa ajaran Islam. Mereka nggak mau lagi bawa Nabi Muhammad SAW. Nggak mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah.
Maka ini bahaya. Itu yang menyebabkan kegagalan bangsa Arab melawan Israel waktu itu, teman. Sejak itu mereka menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Itu kan Masjidil Aqsa itu kan di atas bukit, Pak. Di atas gunung, namanya Gunung Muria. Ya, kalau di Kudus itu kan ada kota Kudus, ada apa? Muria. Tahu Muria? Ya, Sunan Kudusnya kan di kota Kudusnya, anaknya itu Sunan Muria, dari Gunung Muria. Itu mirip, karena Sunan Kudus itu asalnya dari Palestina. Dia bangun Masjid Kudus, Masjid Menara Kudus itu mirip kubahnya dengan Masjid Kibli yang ada di Masjidil Aqsa. Masjid Kibli itu ada di atas gunung namanya Muria. Tinggi dia. Maka dia gali Israel itu di bawah Masjidil Aqsa itu yang 14,4 hektar itu untuk mencari bukti-bukti arkeologis, ya, bukti-bukti sejarah bahwa pernah ada di situ reruntuhan kuil Sulaiman. Ada relik-relik Yahudi atau enggak? Enggak ada sampai sekarang dicari. Sudah digali sampai dalam mengelilingi itu enggak ada. Enggak ada bukti bahwa itu pernah ada kuil Sulaiman, lalu runtuh, lalu kemudian di bawahnya sudah beratus-ratus tahun, mungkin ribuan tahun. Ya kan mereka pengen cari ya, kayak kita sekarang. Yaitu kan Candi Borobudur, apa candi-candi di Jawa Timur itu, termasuk Jawa Tengah, itu kan ya runtuhannya itu kan tertutupi oleh apa? Tanah, oleh tumpukan tanah sudah ribuan tahun gitu. Dicangkul, kemudian ada candi di bawahnya. Itu kayak begitu, mereka gali itu nggak ada. Sampai sekarang. Nah, anehnya ketika ada proses perdamaian Camp David tahun 2000, ya, Israel itu ketika membahas masalah status Masjidil Aqsa ini, kota Al-Quds, itu jadi ibu kota negara Palestina atau ibu kota Israel, mentok di situ. Akhirnya diambil jalan tengah, apa katanya? Atasnya Masjidil Aqsa, tanahnya itu adalah Palestina. Tapi di bawah tanah Masjidil Aqsa itu milik Israel. Berarti gimana itu? Ibu kota atasnya punya Palestina, bawahnya punya Israel, kan gendeng gitu. Ya, gila itu. Ya. Mana ada hukum internasional bisa membagi, ya, misalnya di Surabaya, atasnya punya Indonesia, bawahnya punya Belanda zaman dulu. Ya, dibagi dua, itu gimana itu? Kan tidak ada hukum internasional begitu, Pak. Maka mentok. Karena sampai sekarang nggak ada buktinya. Loh, kalian mau mengklaim ini Al-Quds, Masjidil Aqsa kok milik kalian? Wong bukti-buktinya aja sampai sekarang ente cari sampai lebaran kuda, nggak bakal ketemu. Sampai kiamat juga nggak ada. Kenapa? Karena yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu bukan kuil, bos. Yang dibangun itu adalah Masjidil Aqsa oleh Nabi Sulaiman. Ada hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Ini bukti sejarahnya. Dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1398. Apa kata Rasulullah? Lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitul Maqdis sa'alallaha thalathan. Selesai Nabi Sulaiman putra Nabi Daud membangun, merenovasi dan memperbaharui bangunan Masjidil Aqsa, beliau memohon kepada Allah doa 3 hal perkara yang diminta sama dia kepada Allah. 1, minta apa? Minta ya kekuasaannya, dekretnya, hukumnya itu selalu sesuai dengan hukum Allah. Ya. Jadi kalau tanda tangan, keputusan, dekret presiden, keputusan presiden, raja itu tidak melanggar aturan Allah. Itu yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Ya, ketika upacara kira-kira begitu ya, peresmian ya, renovasi Masjidil Aqsa. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta apa kepada Allah? Ya Allah, saya minta kekuasaan kerajaan yang tidak ada lagi setelahnya, setelah aku meninggal, yang tidak engkau berikan sampai hari kiamat kepada orang lain. Yang terbukti Nabi Sulaiman itu raja terakhir yang memiliki kekuasaan yang sangat dahsyat. Ya, menguasai makhluk jin, makhluk binatang, kemudian burung-burung. Wa husyira li Sulaiman juluduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Itu dalam surah
an-namal, ya. Kekuasaannya hebat. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau jalan-jalan, itu jalan-jalannya keliling inspeksi negeri-negeri yang ditaklukkannya, itu bisa berbulan-bulan. Padahal beliau terbang, ya, bukan pakai pesawat, ya, tapi cukup terbang dengan permadaninya, atau terbang langsung kemana dia ingin menuju, itu angin itu membawa beliau terbang, ya. Jadi nggak pakai baju hebat-hebat kayak Iron Man, ya, untuk terbang. Nggak perlu pakai baju seperti Superman, ya, atau Superman, ya. Sulaiman itu nggak ada yang seperti itu, raja begitu, ya, nggak dikasih sama Allah kecuali hanya untuk beliau. Dan yang ketiga, dia minta kepada Allah, ya Allah, apa dalam doanya? Tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini tujuannya hanya untuk sholat 2 rakaat di dalamnya, kecuali engkau hapuskan semua dosa-dosanya seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Maka apa kata Nabi SAW? Allah memberikan 2 doa Nabi Sulaiman itu kepada dia. Dan doa Sulaiman yang ketiga itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi untuk datang ke Masjidil Aqsa hanya untuk sholat 2 rakaat di sana. Seorang muslim harus punya niat, punya tekad sampai ke Masjidil Aqsa untuk sholat 2 rakaat di dalamnya, menjalankan wasiat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuma ente umroh aja tiap tahun, ya, Mekah Madinah, bolak-balik Mekah Madinah, tapi nggak pernah ke Aqsa, nggak pernah peduli dengan Al-Aqsa. Itu salah, itu melanggar wasiatnya Nabi itu. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ada perjalanan yang melelahkan, yang mengeluarkan biaya besar, yang menyulitkan, kecuali hanya untuk sampai ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, dan masjidku, kata Nabi SAW, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. Itu sesuai dengan fatwa dari Nabi SAW ketika Nabi ditanya, ya Nabi Allah, aftina fi Baitil Maqdis. Ini hadis, ya, riwayat Musnad Ahmad nomor 26.343. Ya, beliau ditanya, wahai Rasulullah, ya, berikan fatwa ketetapan kepada kami tentang Baitul Maqdis itu apa? Apa keutamaannya, apa keistimewaannya, sehingga kami bisa merindukannya Masjidil Aqsa ini. Apa jawab Nabi SAW? Ardul mansyar wal mahsyar. Ketahuilah bahwa Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat manusia pertama kali dicetak, diciptakan oleh Allah. Disebarkan ke muka bumi, beranak pinak, itu semuanya berawal dari mana? Dari tanah Masjidil Aqsa. Karena Nabi Adam dalam riwayat itu tanah liatnya, ya, itu diambil oleh Allah dari tanah Masjidil Aqsa. Sehingga lahirlah kita semua ini anak cucu Adam. Itu makanya disebut dengan Ardul Mansyar. Yang kedua adalah Ardul Mahsyar. Negeri bumi tempat kita akan dikumpulkan di akhirat untuk pengadilan. Sebelum masuk surga, masuk neraka. Itu namanya Al-Mahsyar. Di mana padang mahsyar? Itu adanya di Masjidil Aqsa. Lokasinya cuma 14,4 hektar. Semua orang nanti akan mengantri di sana, nunggu pengadilan Allah. Jadi kita nanti dari kuburan kita jangan salah. Ya, kalau kita mati kuburannya di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, ya, nanti jangan salah alamat. Bangkit dari kubur itu semuanya menuju Masjidil Aqsa nanti, menuju padang mahsyar, melewati Ka'bah dan melewati Masjid Nabawi. Di situ ada telaga Kautsar. Telaga Kautsar kata Nabi, ma baina al-Ka'bati wal Masjidil Aqsa, itu membentang dari Ka'bah di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, itulah lokasi telaga Al-Kautsar. Di tengah-tengahnya di situ ada mimbarnya Rasulullah SAW, nanti timbul di atas telaga itu, dilewati oleh telaga Al-Kautsar itu. Jadi nanti telaganya kita akan lewat ke sana. Ya, semua akan minum dari cangkir yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari telaga
Kausar kalau kita diakui sebagai umatnya Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Nabi beritakan, datanglah kamu ke sana. Fasallu fihi, salatlah kamu di sana. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi masiwa. Satu rakaat salat di dalamnya sama dengan pahala 1000 salat di luarnya. Ya. Maka sahabat Maimunah ini bertanya, ya Rasulullah, kalau kita nggak mampu sampai ke sana itu bagaimana? Maka Nabi SAW mengeluarkan satu maklumat, ya, untuk menggantikan ketidakmampuan kita safar datang ke Masjidil Aqsa itu, kita harus memberikan hadiah. Jadi setiap muslim harus hukumnya wajib memberikan hadiah. Hadiah untuk apa? Memakmurkan Masjidil Aqsa. Falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Setiap muslim harus memberikan hadiah minimal minyak untuk menyalakan lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Sebab memberikan hadiah, ya, untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa berupa minyak, itu pahalanya sama dengan Anda sholat di dalamnya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Ini wallahu a'lam, ada penafsiran para ulama. Nabi tahu, ya, bahwa Masjidil Aqsa itu memang nggak mudah nanti di akhir zaman akan dikunjungi oleh umat Islam. Akan ada penjajahan Israel, ada penjajahan Yahudi. Karena itu dimaktubkan di dalam surah Al-Isra dari ayat ke-4 sampai ke-8 bahwa Bani Israel itu akan diberikan kekuatan harta, kekuatan anak, dan negara-negara besar yang mendukung Israel di Yahudi ini untuk menguasai Masjidil Aqsa. Mereka akan diberikan kekuasaan itu oleh Allah. Tapi kekuasaan itu pun akan dicabut oleh Allah dengan hadirnya siapa? Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Fa idza jaa wa'dul akhirah, janji kedua kerusakan Bani Israel yang nampaknya itu adalah sekarang ini yang kita saksikan di akhir zaman. Rusaknya Bani Israel ini sudah luar biasa, Pak. Ya, melakukan pembantaiannya sudah di luar nurul. Ya. Sudah bukan di luar nalar lagi, ya. Sampai orang-orang barat, Amerika, Eropa itu jengah. Rakyatnya itu marah. Kenapa pajak yang kami serahkan kepada Anda, wahai pemerintah, kok Anda gunakan untuk mendukung Zionis ini membantai orang yang tidak berdosa di Palestina? Mereka baru melek sekarang. Kampus-kampus di Amerika, ya, kampus-kampus besar itu, universitas besar yang melahirkan intelektual-intelektual, ilmuwan-ilmuwan hebat di dunia, ini bangkit semua seperti kampus dulu di Indonesia menjatuhkan Pak Harto tahun 98. Luar biasa. Jadi Zionis ini masuk ke dalam semua sektor dan lini, sampai kampus-kampus perguruan tinggi terbaik di Eropa dan Amerika pun dibiayai, didanai sama mereka. Sehingga apa? Mahasiswa yang protes itu ditangkapin sekarang. Kenapa? Dianggap menentang. Lu menentang donatur gua. Kan begitu. Sama dengan kita Pak sekarang. Kenapa kita ini nggak bisa, ya demi Allah, ya, melawan Zionis ini gampang. Cukup Anda dengan memotong dan menghancurkan berhala Zionis. Apa berhala Zionis? Ekonomi. Fulus, money. Itu berhala nomor satunya mereka. Itu kekuatan pertama yang Allah berikan, wa amdadnakum bi amwal. Kami berikan mereka harta yang banyak. Tapi kenapa umat Islam dalam urusan memboikot produk Zionis ini kok kayaknya setengah-setengah? Ya. Terutama di Indonesia ini, negeri mayoritas Islam terbanyak di dunia. Ini boikot produk Zionis saja ogah-ogahan. Ya, udah lupa. Udah mengkampanyekan. Oh, ini bantu Palestina 1 miliar, 2 miliar, kecil. Oh, ini bantu, ini. Apa? Ya. Oh, ini kerjasama dengan Istiqlal kemarin. Kerjasama dengan Basnas. Ya. Makanya saya geram sekali itu. Saya bikin video ini supaya pimpinan dua lembaga ini harus ditindak itu. Diberikan hukuman sosial.
Kok mau menerima donasi dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi kepada Zionis? Ya. Dan mereka caranya licik, Pak. Ya, pakai kamuflasenya, benderanya tetap nama bendera Indonesia, perusahaan seperti Solar Indonesia misalnya nih, air minum nih. Masih namanya Aqua, nggak diganti dengan nama lain. Tapi itu semua perusahaannya kan sudah di bawah Danone. Gitu. Ya. Ada di list dalam bursa internasional itu. Aqua itu milik Danone, bukan milik orang Indonesia lagi. Gitu ya. Tapi masih kita pakai itu. Bandelnya orang kita itu luar biasa. Ya, nggak kapok itu. Padahal cuma air minum tuh, Pak. Itu aja nggak bisa kita. Ya. Luar biasa. Ini bagaimana kita mau menolong ya bumi wasiatnya Rasulullah SAW, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Apalagi di akhir zaman ini kita saksikan betapa umat Islam ini tidak berdaya. Ya, pemimpin-pemimpinnya sudah ya di bawah perintah, di bawah instruksi negara-negara Barat, negara-negara pendukung Zionis Israel. Ya, sehingga ada seorang ulama dari Lebanon itu, ya, geram sekali dia mengatakan, mengumpamakan orang Islam ini sebagai orang yang paling bejat di dunia. Kenapa? Ada dikisahkan, ya, kisah tiga orang ini berteman, itu lomba siapa yang paling bejat di antara tiga orang ini. Dikasih contoh, lewat ibu-ibu tua, dipukuli sama satu orang ini, nih saya paling bejat. Saya pukuli nenek-nenek ini sampai pingsan. Kata orang yang kedua, ente belum apa-apa. Saya akan bikin yang lebih bejat lagi dari perbuatan Anda. Dia siram nenek tua yang pingsan tadi itu pakai air, jadi sadar lagi, dipukuli lebih kuat lagi oleh orang kedua ini. Kan saya paling bejat ya, lebih bejat dari Anda toh? Iya. Kata si orang ketiga, saya yang paling bejat di antara kalian. Loh kok bisa? Oh kamu belum bikin apa-apa. Ya. Kata orang ketiga ini, tahu nggak siapa perempuan nenek-nenek yang tadi kalian pukuli sampai pingsan, lalu dibangunin lagi, dipukuli lagi bertubi-tubi? Itu nenek saya. Itu orang tua saya. Saya biarkan dia, saya nggak bela dia. Nah itulah perumpamaan orang-orang Arab, orang-orang Islam yang tidak membela saudara-saudaranya di Palestina. Lebih bejat dari Israel sebagai orang pertama yang memukuli sampai pingsan ya, bangsa Palestina saat ini. Lebih bejat dari Amerika yang mendukung Israel untuk melakukan genosida di Palestina. Itu siapa? Orang Islam dan orang Arab yang tidak peduli kepada nasib saudara-saudaranya di Palestina. Tahu saudaranya di Palestina dibantai, tapi dia tenang-tenang, masih makan di restoran-restoran Zionis. Tahu saudara-saudaranya dibantai di Palestina, masih tenang dia minum Coca-Cola, Sprite, dan Fanta. Ya. Tahu saudaranya dibantai, masih tenang dia pakai produk-produknya. Nauzubillah min dzalik. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengembalikan kesadaran umat agar mereka merindukan Al-Aqsa sebagaimana para sahabat Nabi merindukan Masjidil Aqsa. Sebab itu ada buku yang saya tulis ini, buku memotret Badai Al-Aqsa mulai dari 7 Oktober sampai bulan Ramadan kemarin. Ya, kajian-kajian, tulisan-tulisan ini kemudian kita himpun menjadi buku yang berjudul Runtuhkan Zionis dan Rebut Kembali Baitul Maqdis. Terakhir, saya ingin menyampaikan pesan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis ya pada tanggal 10 Oktober 1187 ya, kemudian beliau membersihkan area Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu 15 hari. Sampai tiba tanggal 26 ya 20 Oktober ya atau 27 Rajab 583 Hijriah, ketika itu diselenggarakan khutbah Jumat pertama di Masjidil Aqsa setelah dibebaskan dari tentara salib. Siapa yang menyampaikan khutbah Jumat di sana? Dicatat dalam sejarah, ulama pertama yang menyampaikan khutbah Jumat ya pada tanggal 27 Rajab itu hari Jumat
583 Hijriah atau 20 Oktober tahun 1187 itu adalah imam yang dikenal namanya Muhyiddin Muhammad Ibnu Zakiyuddin Ali Al-Qurashi, yang dikenal disingkat namanya dengan Ibnu Zaki. Ibnu Zaki ini ulama yang menyampaikan khutbah Jumat pertama di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Nah, sebelum Imam Ibnu Zaki menyampaikan khutbah Jumat yang pertama setelah pembebasan itu, Salahuddin Al-Ayyubi menyampaikan pidato singkat, sambutan lah kira-kira begitu. Sambutan kepada umat Islam. Apa kata beliau? La tazunnu anni qad fatahtul bilad bisuyufikum. Jangan kalian mengira saya dapat membebaskan negeri ini, Baitul Maqdis, itu dengan pedang-pedang kalian. Bukan dengan pedang, bukan dengan senjatanya para mujahidin, pasukan-pasukan yang berjuang itu. Walakin innama fatahtu hadhil bilad biqalamil qadi al-fadil. Tapi saya bisa membebaskan negeri ini itu dengan izin Allah melalui apa? Penanya seorang ulama, yaitu Al-Qadil Fadil. Qadhi Fadil ini ulama bermazhab Syafi'i, qadhi mazhab Syafi'i, itu orang kedua, tangan kanannya Salahuddin Al-Ayyubi, yang dengan tulisan-tulisannya, dengan fatwa-fatwanya itu menggerakkan umat Islam untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Maka di sini apa pesannya? Pentingnya kita punya ilmu yang benar tentang Al-Aqsa, tentang Baitul Maqdis, sebagaimana sahabat Nabi di zaman Umar bin Khattab bisa membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, sebagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara salib. Itu karena apa? Karena mereka punya ilmu yang benar tentang Masjidil Aqsa. Ya. Tidak boleh kita merusak ilmu Masjidil Aqsa ini dengan pertimbangan-pertimbangan politik, takut ini, takut itu, takut hubungan kita, ekonomi kita gagal, krisis karena Yahudi, karena Amerika, karena ini, karena itu. Enggak. Itu semua tidak ada, ya, boleh menjadi penghalang bagi kita untuk merindukan Baitul Maqdis. Itulah syarat menuju kemenangan, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita, kalau kita tidak menjadi bagian dari itu, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi bagian pejuang-pejuang yang memperjuangkan kebebasan Baitul Maqdis di akhir zaman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang pertama, apakah bangsa Israel yang sekarang ini itu masih keturunan Nabi Yakub? Dan yang kedua, Nabi Yakub kan istrinya 4. Salah satu putranya namanya kan Yahuda. Apakah Yahudi dari keturunan Yahuda? Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Mereka mengklaim masih keturunannya Yakub, makanya negara yang mereka dirikan itu dinamai dengan lakopnya Nabi Yakub, yaitu Israel. Israel itu nama, julukan atau gelar istimewa dari Allah untuk Nabi Yakub. Israel itu artinya hamba pilihan Allah. Abdullah, itu kalau dalam bahasa Arabnya, Abdullah, Israel. Nah, ini simbol mereka itu mendirikan negara Zionis itu, dia membajak nama Nabi Yakub, ya, merusak reputasi Nabi Yakub dengan memberikan nama buat negara yang mereka dirikan yang rasis, yang zolim, yang jahat, yang kejam, itu dengan nama Nabi Yakub yang sangat penyayang, sangat penyantun dan sangat sabar. Ya kan? Nabi Yakub kan diceritakan dalam surat Yusuf itu sabar sekali, baik orangnya. Tapi anak cucu keturunannya yang mengklaim keturunannya Nabi Yakub ini itu berkebalikan sifat dan akhlaknya. Gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kelompok Yahudi Zionis yang sekarang berkuasa di negeri Israel ini, mendirikan negara Israel itu dari kelompok Zionis internasional, itu dari
kelompok Yahudi Ashkenazi, Yahudi Barat, Yahudi yang tinggal lama di Barat, yang sudah terkooptasi, sudah terbentuk alam pikirannya dengan alam pikiran bangsa-bangsa Romawi di Barat yang memang selalu sifatnya sukanya menjajah. Itu. Nah, soal berapa istri Nabi Yakub saya nggak tahu. Ya, mungkin riwayat-riwayatnya ada, tapi kan kita nggak bisa memastikan ya. Nah, soal Yahuda ya bisa jadi itu keturunan. Jadi namanya Yahudi Bani Israel itu ada 12 buah dari 12 anak Nabi Yakub ya. Dan yang disebut dengan Yahudi itu adalah yang masih berasal dari 12 keturunannya ini. Ya, dan Yahuda itu yang paling besar ya. Nah, bisa jadi dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang ingin memiliki buku ini silahkan bisa menghubungi tim saya yang ada di belakang masjid. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.